Jadi makanya saya wasiatkan pakai jaki sampai jata. Satu sholat sunnah yang selalu saya katakan, bukan sholat malam, bukan sholat duha, bukan sholat hajat. Satu sholat yang istimewa itu sholat witir, melebihi dari semua sholat yang ada. Nah sebab dia pak sempajan najami pun Allah Ta'ala menjadi waliullah kecuali witir. Komeki mencaji wali awitir iki itu. Jadi yang menjadi wali itu bukan ahli tahajud, ahli witir. Itu kuncinya. Kenapa duhur Pak Bu? Ada kan hadis Nabi, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintunya. Itu isyarat. Gorotak Profesor Dr. Quraisy Shihab waktu nabu timparu gorotak Profesor Dr. Arifuddin ya mirona podangi ya komeko jajia ngawija-wija pak kepala korang ahli agama cinta ilmu pura loro maki buai gitu Prof. Quraisy Shihab amanahkan itu agak nasa Pak Prof. Arifuddin wah dia apa natuli dia apa nasang madar pura subuh siba pura loro ya ko loro mapakulia kak iya kok subuh mah pengajian nggak maka dia guru tadi tuh natuli mah pengajian kok itu ilmunya ulama di situ. Jadi saya kasih tahu Pak, itu kunci tempat yang paling bagus dua waktu itu. Kalau mampu, kalau tidak mampu ya tidak masalah itu. Tapi kalau mau cari yang paling bagus itu tadi di Ramadan setelah buka puasa berhubungan. Cuma cek dek miwatun apa ini masa pajak mengeribi. Tapi kalau bisa lahir anak istri hamil karena hubungan itu hanya air putih di bulan Ramadan, itu luar biasa Pak Bu. Itu orang pilihan itu. Ini saya kasih ilmunya kalau anak muda, yang masih muda-muda lah. Kalau orang tua ya sabar nih. Iya. Kemudian itu tadi ilmu kasyaf ya. Jadi mega tuh jalurnya ya sange Pak diseng ilmu kasyaf. Ada orang banyak puasa juga. Ya kau nggak tahu magala mah puasa suruh banyak dia puasa sunnah. Orang yang banyak puasa sunnah itu juga dipertajam kalbunya. Iya. Apalagi kau nggak laksanakan puasa Daud, woi makanya ada. Tapi jangan puasa hanya karena ingin sehat, itu juga jadi masalah. Mereka tahu makoko mah puasa nasabak diet. Puasanya hanya karena diet. Puasanya hanya maksud sehat, jangan. Sholatnya juga supaya sehat. Saya sering dulu cara makan itu. Maka dia kata bereki ya kalimah mako gunane dalam dunia kesehatan. Itu penting, itu hikmahnya sholat. Pak nanya roman caji pokok menci masalah tu matu ya nang kepacara yang mana maruna lapalat tu matu pekoni ya korokok ki aku agunane nah peruntuk matu teh olahraga yang lebih bagus daripada sholat tinggalkan sholat ya bahayana siapa tahu yoga nanti lebih bagus daripada sholat maka nanti lebih baik yoga daripada sholat karena tujuannya sholatnya kesehatan itu yang bahaya. Jadi sholat itu tetap sholat cuma ada hikmahnya ya itu hadiah itu saja. No? Jadi makanya saya wasiatkan pakai jaki sampai jata. Satu sholat sunnah yang selalu saya katakan, bukan sholat malam, bukan sholat duha, bukan sholat hajat. Satu sholat yang istimewa itu sholat witir, melebihi dari semua sholat yang ada. Nah sebab dia pak sempajan najami pun Allah Ta'ala menjadi waliullah kecuali witir. Komeki mencaji wali awitir iki itu. Jadi yang menjadi wali itu bukan ahli tahajud, ahli witir. Ya, makanya kan Nabi mengatakan siapa yang mau menjadi kekasih Allah maka berwitir. Makanya maka datu Nabi tokoh hadis saya, siapa yang tidak berwitir maka bukan golongan kami. Nabi tidak mengatakan siapa yang tidak tahajud bukan golongan kami, tidak. Dia mengatakan siapa yang tidak berwitir bukan golongan kami. Kemudian Nabi mengatakan janganlah engkau tidak berwitir walau rakaatan, walau hanya satu rakaat. Aja lalu nade tawitiri jadi kupura nih mas sempajang ambil ini nanti di awal tahun misalnya ya tapura nama sempajang ngisa
Awitiri memang nih ya pura ni masa pejang isah asam pejang sunah isah ki pura ki masa pejang sunah isah awitiri memang nih maka dah me apa kak tahajud silahkan tidak masalah bangun tengah malam sholat tahajud tapi jangan witir lagi karena Rasulullah mengatakan la witrani illa billail, tidak boleh orang 2 kali berwitir dalam satu malam. Jeta pura nama sampajat witiri ko pura isa aja nata witiri ko matahajud ke. Ada mengatakan kan sholat witir ustaz penutup. Tidak ada sholat. Siapa yang bilang? Itu kadang orang mengatakan tidak ada sholat sesudah witir. Ada. Yang tidak boleh itu sholat maghrib kemudian witir. Makanya Nabi mengatakan akhirkan witirmu, masih ada sholat isanya, nanti selesai isya baru witir. Jadi witir itu bukan penutup semua sholat, tapi penutup sholat fardu. Ini penting. Makanya Abu Hurairah itu berwitir sebelum tidur. Ya, sebelum tidur, makanya dia ditanya, kapan kau witir? Saya witir sesudah sholat isya Rasulullah. Nabi mengatakan, la witrani illa fillail, tidak boleh 2 kali berwitir. Makanya Abu Hurairah mengatakan, na'am ya Rasulullah. Jadi dia sudah paham, kami tidak berwitir. Makanya tuh Abu Bakar sebelum matinro masam pejat tahajud nih, sholat malam. Kalau Umar nanti sudah tidur. Padahal siapa yang tidak menjamin imannya Abu Bakar? Jadi itu Abu Bakar sebelum matinro masa penjamin nih. Makanya kan Nabi tanya, kapan kau sholat malam? Abu Bakar mengatakan sebelum tidur ya Rasul. Umar mengatakan sesudah tidur ya Rasul. Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, engkau adalah sahabatku yang paling hati-hati. Nah penapodang Umar, hai Umar, engkau adalah sahabatku yang paling kuat. Kenapa dikatakan hati-hati? Karena engkau takut kalau kau tidak kerjakan sehingga kau kerjakan memang sebelum tidur. Jadi minta aku kau dia namoto masam pejam peni mujama memang ini apa kalau kau matindro. Iya ko Umar, oh sahabatku paling kuat. Nasabak mulai mewatindromu moto masam pajak. Coba salah gak? Tidak. Pilih nih Pak. Kalau orang kerja di tambang, di perusahaan, capek betul. Kalau dia tidur baru lebih besok lah, memang baru tidur. Karena Abu Bakar lakukan itu dan Nabi ACC. Nabi bolehkan, tidak usah paksakan diri. Mesti 8 rakaat. Mau mengikuti tahajudnya Nabi, coba nih Pak. Tahajud Nabi sampai kakinya bengkak. 8 jam. Dia tidur itu sekitar jam 8 lewat, jam 9. Itu tidurnya hanya baring, kemudian baca 6 surah, baru bangun sholat tahajud. Itu 8 jam. Siapa mau ikuti? Coba nih. Kok dia malah nyareng. Kan begitu. Jadi yang kita bisa ikuti sholatnya, jumlah rakaatnya bisa 8, tapi untuk persis seperti sholatnya Nabi itu mustahil. Kan begitu. Jadi Nabi tema witir, ya ikuti itu. Witir 3 rakaat. Kalau mau ikuti witir 9 rakaat yang paling banyak. Pernah witir 9 rakaat? Bisa kima witir serarakan? Belum pernah ya? Iya. Witir 9 rakaat itu jalan pintas mimpi ketemu Rasulullah. Itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi cuma kan witir begini. Kita kan witir kadang juga salah niat. Usolli sunnatal witir rakaat ini. Mas begitu. Ya. Wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakang. Biasa tuh yang 21 tuh. Kalau langsung 3 kan enggak masalah. Salah rakatain kan selesai. Tapi yang 21 bagaimana? Kebiasaan kata witir diambil 2 rakaat dulu baru salam baru ambil 1 rakaat. Bagaimana niatnya itu yang 2? Sholli sunnatal witir rakaat ini. Maka datu malaikat jolo-jolo. Salah catak gitu. Gitu. Makanya yang pakai itu adalah sofful witir atau ma'al witri. Nah, makanya dia pakai usolli sunnata ma'al witri rakaat ini. Atau sof
Makanya di situ wasaf wal witr. Kan itu ayat. Makanya dikatakan saful witir. Jadi ada yang pakai usolli sunnata saful witir raka'ataini lillahi ta'ala. Wakatai masam peja sunnah bagian na witiri don rakang. Ya peromatu ci dia napa maka da usolli sunnatal witir raka'atan. Wakatai masam peja sunnah witiri si rakang. Karena dia pakai soli sunnatul witir rakaat ini maka balik aja jole salah lagi maka tema sampai sunat ganjil 2 rakaat nasa gendak balik ko 2 kalau mau pakai bahasa Indonesia kan gampang wakate masa sampai sunnah bagian witiri 2 rakaat karena Allah Ta'ala itu yang paling gampang. Kalau yang pisah yang 21 itu kan biasanya kalau sholat tarwi 2 rakaat 1 salam masna itu pasangan witirnya 21. Kalau witirnya salat tarwinya 4 rakaat 1 salam maka witirnya itu langsung 3. Itu yang kalau penjelasan beberapa ulama. Tapi kalau saya tidak masalah, kita mau ambil yang 21 ambil 3 silahkan. Yang penting witiriki. Makanya kau masalah wanita kau subuh meloni bas subuh yang penting dia tahu pernah bas subuh. Nah dia patah witiri ambil 1 rakaat. Tidak usah sholat tahiyatul masjid, langsung saja. Langsung sholat witir 1 rakaat. Maka nama wading ya tu mah witiri si rakang witiri terlambat. Witiri macipi istilahnya. Makanya Nabi mengatakan janganlah engkau tidak berwitir walau rakaatan. Namun menisi rakang itu. Jadi usahakan ya Pak. Kan masa kena mau waktu itu kotomoto atau pura majenne. Nah dia tahu pernah batawe awitir ini. Awitir ini sirakang. Ya benar saja masih rakang. Maka dah kena paru pun kulalah huna. Tapi kenapa? Kenapa witir saya lebih pilih dahulukan. Pura mas sampajang isa, sampajang sunaki, napa mawitiri ki talun rakang. Kenapa? Karena orang yang sudah berwitir baru tidur tidak akan dipengaruhi jin dalam tidurnya. Dega agak tahu katulu-tulu nakan na pengaruh jiko matinroy. Makanya tuh makundre biasa mimpi buruk kuncinya cuma 1 witir. Napa kong katau mawitiri napa lau matinro kemudian bermimpi pasti isyarat itu. Cari itu. Pasti isyarat. Dari situlah ulama tahu bahwa mimpinya ini adalah pesan dan mimpinya ini adalah bunga tidur. Kuncinya di situ, Pak. Jadi kau mawitiri kina mawitiri mau kina pematinro insyaallah. Kau mawitiri kina pematinro kau katulu-tulu ki berarti itu katulu-tulu tak pasang itu pesan itu kecuali pura ki masa pajasubu na pematinro saya tanahnya tuh itu makanya dilarang tidur sesudah subuh. Ini ada sedikit penting saya sampaikan. Tadi saya bahas ikmal di dunia kakakna kata isu abada wa amal di akhirat kakakna kata mutu gadan begini. Ya kongka aga-aga meki joka makanya orang Bugis itu ya tidi ogi ekotomaki buah bola angka lego-lego apa istilahnya di sini ya teras ada teras rumah itu kan tetap rumah cuma dia sudah di luar toh jadi teras rumah itu kan di luar nih bukan di dalam itu tempat duduk dulu singgah di situ duduk sebelum berangkat. Mega tahu Pak maka dia pernah jama-jamang akhirat koto komisigi iya kuy saliwangi jama-jama lino tahu pusa na itu nah maka da inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin iya ko makiro pale maka do komiba masigi jama-jamang akhirat akar bano inna sholati ya benar wa nusuki lillahi rabbil alamin ya benar aja na wa mahyaya si bawa mamati. Tapi kenapa kita pakai inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Kinri wa mahyaya, kehidupan kita di mana? Semua. Jadi kuncinya sebenarnya itu Pak Akuminia Makanya niat itu adalah hadis pertama di Imam Nawawi di hadis Arba'in itu. Hadis pertama itu hadis niat.
Nasaba masa paja sunat ite kue, masa paja sunat itu kue, masa paja sunat itu kurimundri, masa paja sunat itu kuyolo. Pada dua rakang, pada metiga rakan nah. Tapi iyo ko sampaja toba, iyo ko sampaja sunatatul masjid. Yang di sini sholat sunnah wudu, yang di sana sholat hajat. Jadi pada bacaan, pada gerakan, tapi beda sholatnya karena niatnya. Terpaham nih? Kuncinya kehidupan begitu Pak. Loki majama aja tak ada lino milal lungia. Tania. Mas sering saya mengatakan, angka pangoje. Dia pergi mangoje. Alasan supaya yang kemudian diruntuhnya kemejara cicilan motor. Yana tu pangoje gangka mau baca cicilan urusanna. Iya. Mestinya kan Nabi mengatakan man kharaja fi baitihi, siapa yang meninggalkan rumahnya dengan niat mencari nafkah halal untuk keluarga dan anak-anaknya, maka dia berjihad di jalan Allah. Rugi kita. Coba kere. Miki lo perusahaan, miki lo makjam kone, miki lo manu. Ndak. Niatkan. Makanya lepangnya korona tarase, duduk di situ. Tapakan jaki niata. Ya kau dia tu lema pekanjaki ni bicara gini, wakate lo sampai dalih halala mu pembiji engkau di nafkah halala untuk keluarga aku, anak-anakku nang ketua diupake ku agama. Orang yang jalan berapa lama dia cari nafkah, dia kamu runtuh, angka meruntuh, tetap dinilai jihad. Itulah orang yang punya pahala tidak terputus. Ya upami ko makan melo kantor mak jam we angka mati lolo pak kemajain rang. Itu kere. Kuncinya kan ada pada niat. Mekilo mak balu ko pasai aja tak kena bijang kayak kemajaran ngarisang. Tahu kunru ya tuh. Latu mate risam itu linurus. Coba niatkan itu. Makanya kalau kita niatkan sebelum berangkat, WBJ engka dalek halala na puang Allah Ta'ala nang kawading nak katui bija-bijakku. Keluarga aku nang katawa diupako ko agama na puang Allah Ta'ala. Niatkan itu, imam binasa ka po meka maka majasak ka pagana ka nga diku untuk na hartaku untuk bisa berzakat. Kan begitu. Ilawi, ya ko din nalengi aja na ta masusah. Kadua mi tugas ta, berusaha mi na milaw dong. Ya mimpay mega tau pusi pak melo tu misag nomor 3 kega jumalana. Stres itu. Jadi manusia itu cuma punya dua haknya dia berdoa dan berusaha. Untuk kesimpulan terakhir serahkan kepada Allah, karena itu bukan urusanmu. Pada ko maka di puang Allah Ta'ala berusaha bawa no milo dong. Iya sesana ya apa misangi. Yo pwede ya sesana memang nang misangi. Pusi metoki. Onro to na mabalu na samaji ana cia tarala balu-balu ko ing kaje na baca-baca je bali-balu ko yan na de na tarala no ko purame mangi mak guru-guru. Patau malasan nya tuh. Iya kan begitu. Yang kami mapak disangan najer. Kalau nasai purame mangi nage sauna anu ku de meto na tarala. Tahu kunru itu ndak usah. Kan begitu je Pak. Paling nak bawa ni baluk-balukmu napa kau milau doang, urusan tarala dan tarala urusan apa Allah Ta'ala. Itu saja kuncinya, tawakal saja. Ya ku ya tu napa kita Pak maka dade si ko meto biro daleko. Ya ko 10 meto mangali 10 meto itu daleko se ya ko 3 meto to kayak kami talabirang. Dena mega tarala tapi rezeki tetap cukup dipakai untuk kehidupan daripada menyuruh tarala tapi masih jaki mate. Apa gitu? Maka di guru itu dalek pura nipatan tu na capu na dalek nanti kapi itu malaikat itu macam ni okey lala nalino ko de naga apa mati kayak kata labiran 10 juta talapangal di seso tapi isi ulah minta mati. Begitu. Jadi ulama kita dari dulu itu tidak stres, tidak pusing karena itu. Yo pumite mako ko apa to lina reke mana ni Napoleon ni mabalu asewe mapatarala na sai wadi ni macicili. Macicil sih stres. Maka dia latunrung bupatinya rekan dulu. Ya kau ganna idi mu malia motor o sepeda na muli. Dia na tu malah saulu. Kalau cukup uang beli mobil, cukup kau beli motor. Supaya masih ada kau sisa. Apa yo pidi ganna di tayal motor o macicil otoy. Stres.
Pak biramu itu nalalungi tanggal nalalungi jangan nalalungi tanggal lah. Pak aku tanggal lah lalu Pak jam tin romata. Iya. Iya. Kalau orang ada kreditnya itu setiap hitung tanggal terus itu. Nggak pernah tenang. Iya. Pesagi runtuh tahu matan apa aku tahu makam ya kredit dia nangka pure na wajah tu makan alhamdulillah lepas sih kalau nggak somate stres sih karena mau gak kamu jarang ulap pasti begitu. Iya coba re ni apa pusing ini mato nah ini pas saya letak kan begitu. Makanya kuncinya kehidupan perlu komedi Pak meki stres sih di mato tu Pak mega makunre makukon na cicil mana ngambala cicil baju aju cicil, siru cicil, panai cicil. Padahal pano moja lah mari paneng kamana mosan dan itu nak kena pakai. Yang bahaya itu panai masoli enali na pari lamari. Cerek kristal jiji ya pitang, tapi cerek penosi na pakai. Piri nama kabalo, no kimana hajianu nasa 10 nilosi paneku panai plastik minandre. Tidak menikmati hartanya toh. Iya. Makanya kita disuruh menikmati harta. Kemudian ini tadi tentang pekerjaan. Jadi apapun yang kita mau kerjakan, kerja di perusahaan, kerja di pasar, dimanapun kerja, selalu niatkan untuk mencari nafkah halal untuk keluarga. Karena kewajiban aronewe mencarikan nafkah untuk anak-anak dan istrinya. Dan perjalanannya itu adalah jihad. Jadi aku meloki lolongan pahala jihad setiap hari, maka sebelum berangkat niatkan. Satu. Ini satu. Ini untuk modal ini modal. Kemudian yang kedua namo tu tinro ya Pak biar tidur itu ada tidur yang dihitung sholat sunat ada itu kita tidur 10 jam itu di hadapan Allah dianggap itu sholat sunat. Yang mana tidurnya orang yang istirahat untuk sholat itu dihitung sholat. Kekayasang maka dah meka matin roma sijak beje moto kak matu mas sampai tahajud. Jadi tidurnya itu untuk ibadah aja nak ada jolok matin roma sijak beje moto menonton pak golok itu lain itu ya. Jadi Piala Dunia ada curi star istilahnya. Tapi kalau tidurnya orang maka dah kak matin roma sijak masa tahajud maka berapa lama dia tidur itu dihitung sholat karena tidurnya untuk ibadah. Yang kedua yang dinilai pahala tidur berpahala kega tidurnya orang yang mengistirahatkan diri karena ibadah purai mas sampai tahajud nama teko maka dah melo kak jolo istirahat matinro untuk baru sholat subuh itu dihitung sholat. Coba rek. Jadi okom ini monro niat ini nonroi Pak kalau niat begitu jadi meki matinro pada je itu nak pada rumah kami moto menonton Pak Golo tuh masihnya tuh matinro saya matinro memang nih Pak tate 10 si di matu Pak Golo tate talu tate 2 piwoto kan begitu pasal memang alarm tidurnya orang begitu itu ibadah. Coba jadi siaga nih tata matinro tareke ni gare tinro tapa ya konna pulo na tong umuru siya jangi matinro ya ko tate serawan ni tamatinro tate apa subuh motoki matinro tanga sotoki tate sidi tate talupi toto berarti ya konna pulo na tong umuru patapulo ki 2 tahun matinro itu gare lebih mege matinro nanya tuwe angkalalo atau tate serawan ni natinro tate serapio lono elenoto tangaso si matinro sila tu arele ya tau make tu pakon na pulo na tau ngumuruna 54 tau matinro 6 tau tu itu kare coba hitung itu Pak ini kita harus muhasabah diri tapi lah nih kare sejangnya masa pajang 5 menit sampai yang paling maksimal sampai jaloro 5 menit asara 5 menit maghribi 5 menit subuh isya 5 menit subuh 5 menit ya ko 5 kali 5 berarti 25 menit nah dia itu nak kena si tengah jangi masam pajak reke ni gare tasita ngaja sesuai
360 na solalan na si taong apa ta kalian 60 kon 60 na taong umur 10 taong din ibila kana na mo pi to berarti 40 mi taong 50 mi taong umur ibilang ya makunre yang kahait na malada pay kakuran na ento ya gare reke ni gare iya tanah kurang lebih 9 tahun hanya 19 tahun 10 mi asera atau masam pajang namo ya rona 5 menit me kato kali selesai 5 menit masa paja talumi menit meringerang angka lalu atau mak beresan lapitan yang ringerang namu mata hayak batin roto suju ima dari katulu-tulu ada begitu napa ya na Romelo ibanggakan ahli sholat puh ini yang paling parah itu 5 menit masa paja si tengah jamak gosip bangker roki coba kere jadi ini muhasabah diri. Jadi ya metode tanya apa mas pak man rasa ki. Ya nampai ya rona ipake ya komeki lo mak jama tania kan untuk mencari nafkah halal. Ya komelo ki matinro nia kan untuk bangun sholat tahajud. Begitu. Tapi ya to si takalangi kada dan marigagan itu tunis lagi buangi. Kada. Ndak. Makanya tidur ilahiyah, tidur sunnatullah, kemudian tidur syaitania. Kega tidur ilahiyah ya narona. Termasuk tidur ilahiyah itu kong kata mak gosip ya komon rok aku madosa mak aku tolimon mak bicara kayak lo bani matinro akan bawa cakar rudu lah kada sadiami kalau matinro padahal itu cakar rudu hanya menghindari dosa itu tidur ilahiyah namanya. Maka daripada pada tahu mak puasa itu ya itu ampai maka dah tahu pandrite agasane annaumu shaimun ibadah tinrona tahu mak puasa ibadah macam ya ra aku ya tiba aja pak itu perkataan pau ko Mekah macam ya ra na samangka kape tahu tinro ibadah itu iya Indonesia ko dia na tinro ko mak puasa megala ada dosana megala ada dosana pak menonton di sinetron menonton di dandu iya buku matinro ni dena ka dosana na sabab maka itu pandrita annaumu tarkul haram iya tu matinro de ka jama-jama dosa umpiga ko matinro ko kaga dosana to matinro de kaga iya tu masam pajang ba di mo pa madosa ya ko mabaca imangin na makan betul nga naroko no mana kan mako alampi to madosa na iya tu iya tapi ko to matinro kaga dosana to matinro tidak ada masikiri ki wadi mo pemana-mana masalah mapuasa ki mendarimo pemana-mana masalah masempajang ki mendarimo masih masalah tapi kalau orang tidur anggaga dikaga makanya annaumu tarkul haram ya natu nakada tau pandritaan Indonesia ulama Indonesia tinrona tau mapuasa ibadah cocok nih tapi macai arae ko ipawi makoro patanya hadis saero itu perkataan ulama nasabana saya ko na tinro megala ada ini mita ni buah-buah mita ni pau macin na si manrei na sa way made pada tuli puasa na mina selesai yo poko matinro di dena itu kan begitu. Nah, ini termasuk jadi kuncinya ulama di situ bu makanya usahakan ya narotala dasar meki matinro ni akan untuk itu yaitu makunre coy gay pahalana masesai. Bahkan Nabi mengatakan menyiapkan makanan dan minuman untuk suaminya itu mengalahkan pahala jihad. Ngire. Cuma mereka makun rede na lolongan ngiro pak COD mana mani? Iya COD mani. Meminung memasaman resa mau sanggara dek tu nani semaki buai. Nah ini. Makanya itu bikinkan makanan suami karena itu adalah pahala ladang pahala. Mencucikan pakaian keluarga anak-anak dan melipatkan pakaian menyisir rambut anak itu menggugurkan dosa-dosa seorang ibu. Kemudian mencuci pakaian berapa tetesan air kata Nabi dari cucian itu sekian malaikat yang mendoakan. Itu barakat. Tapi mereka ni makoko ada na lolonga pak malondri mani. Negara ya. Di metuna bana i rogi ki di tu makun rai rogi ki idi mana songi laki tapi kau maka de make teringi paling tidak air panas kita yang bikinkan begitu. Apalagi kuncinya bu kalau itu air panas aduk mengikuti arah tawaf tabannya kalau subuh Jumat pertama di setiap bulan ini nanti pas masuk Rajab Jumat pertama setiap Rajab di awal jadi Jumatnya subuhnya itu bikinkan air panas aduk mengikuti arah tawaf baca nansal nahu kemudian letakkan sendok itu di tengah yang pengaduknya itu diletakkan di tengah-tengah kemudian baca na'tanakal kausar nanti berhenti airnya berputar baru diangkat sendoknya
kemudian dikasih suami, dia minum, sisanya kita minum sambil membaca surah Al-Kautsar. Itu yang dilakukan oleh Aisyah, sehingga Rasulullah mengatakan tidak ada istri yang diceraikan oleh suaminya mengamalkan itu. Itu kuncinya. Makanya Aisyah itu merengek minta sisanya Nabi, itu tidak setiap waktu, hanya setiap subuh Jumat pertama setiap bulan. Ini makanya kok subuh Jumai setiap bulan, awal bulan ini ya, bulan Islam, kayak pas subuh Jumat pertama di bulan Rajab, taki buarang pelalak kita aduh mengikuti arah tawab, jadi berlawanan jarum jam. Kemudian baca inna ansalnahu, ya kota purani tagaru kada makannya nero, letakkan saja sendok di tengah begini, dikasih diam, baca inna atayna kal kausar 1 kali, pajapi macan newa enak pataka, baru kasih suami dia minum, sisanya kita minum sambil membaca surah Al-Kautsar. Itu tidak akan diceraikan oleh suami. Itu makanya dia rone komeki salama capuri kopi ko subuh Jumai. Aisyah itu merengek minta sisanya Nabi, bahkan dia tutup gelas itu dari atas supaya dia bisa minum sedikit. Itu karena Nabi tahu, oh ini subuh Jumat pertama ini pasti dia sudah doakan, karena memang Nabi wasiatkan. Itu kuncinya Bu, amalan itu banyak sebenarnya. Ini sudah 1 jam lewat ya, saya kira ini yang penting saya sampaikan. Insya Allah nanti kita lanjutkan kalau subuh, karena saya lihat ini banyak jadwal. Sebenarnya saya bersyukur bisa langsung ke sini. Saya ini dari Kuala Lumpur 9 hari baru balik ke sini langsung. Jadi alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan jamaah. Jadi tadi ada season tanya jawab, mungkin sekitar 10 menit karena sudah lewat ini ya. Ya, kalau ada, kalau tidak ada kita tutup. Ya. Saya lanjut ke jika ada yang mau bertanya kami persilahkan. Baik. Ulama kita memang itu yang selalu diwanti-wanti, jangan tidur kecuali dalam keadaan ada wudhu, karena sebenarnya doa yang paling panjang itu adalah sebelum tidur. Doa sesudah sholat itu tidak panjang, pendek aja. Tapi kalau mau tahu doa paling panjang itu sebelum tidur, karena sebelum tidur itu adalah waktu-waktu kritis kita untuk meninggal. Makanya orang tidur itu kan dianggap orang mati. Makanya doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau bangun alhamdulilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kalau bahasa Indonesianya terima kasih banyak ya Allah kau hidupkan aku kembali setelah aku mati. Makanya doa paling panjang itu sampai saat menjelang tidur. Bahkan kalau kita baca doa sebelum tidur itu sampai 4 jam. Saya pernah baca semua wirid sebelum tidur itu 4 jam. Cuma 1 kali saya lakukan, saya bilang tidak tidur sampai pagi kalau ini yang mau dibaca. Sampai itu wirid-wirid ulama itu maksud saya, bukan doa saja yang ini. Wirid-wirid ulama itu ada khusus, itu syair-syair ulama itu sebelum tidur. Anta Rabbuna antal ghafur, anta itu dia baca itu. Kita yang sering bacakan suratul Fatihah, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, itu aja sering. Itu minimalis itu. Itu doa minimalis. Yang paling bagus itu wudhu, setelah wudhu baca Fatihah 4 kali. Itu kan hadis Nabi, siapa yang membaca suratul Fatihah 4 kali sebelum tidur maka dia bersedekah 1000 dirham. Ulama kita, ulama tasawuf membagi yang 4 kali itu dibagi. Yang pertama kepada Nabi, ila khadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. Yang kedua, ila jamilan biya wal mursalin wasyuhada wassolihin wal malaikatil muqarrabin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang kedua. Yang ketiga, kedua orang tua. Kemudian yang keempat untuk diri kita dan anak-anak dan keluarga. Ala nafsi wa zaujati wa ahli baiti. Itu 4. Jadi bocang mana ngipati sini nasalang ngarone salamakun re mukmin laki-laki mukmin perempuan yang hidup ataupun yang mati. Siaga egan atau kilalan nalino mapamula umat Nabi ta sampai nanti akhir zaman, maka itu kita kirimkan Fatihah itu sedekah kepada mereka.
Coba. Maka metega Pak, baca surah Al-Ikhlas 3 kali karena saya menghatamkan Al-Quran 30 juz. Baca Qul A'udzu Bil Falaq 3 kali, Qul A'udzu Bin Nas 3 kali supaya selamat dari gangguan jin. Baca ayat kursi, selesai ayat kursi Alif Lam Mim sampai Humul Muflihun, baru baca Lillahi ma fis samawati, baru baca la ilaha illallah 100 kali, baru baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali, kemudian baca alhaqumut takasur 1 kali, baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah 7 kali. Kenapa? Itu sama dengan melaksanakan umrah 1 kali, pahalanya itu. Alhaqumut takasur 1 kali sama dengan membaca 1000 ayat di dalam Al-Quran. Kemudian baca tahiyat pertengahan sampai akhir, mulai salawat, syahadat salawat sampai fil alamin innaka hamidun majid, supaya kita mendapat jaminan syafaat dari Rasulullah. Baru baca Allahumma ghafirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Pokoknya baca semua itu. Iya. Pasti kita bilang dia tutup matindro. Itu masih banyak Pak. Makanya saya bilang saat-saat paling genting seorang muslim ketika dia mau tidur, karena itu menjelang kematiannya. Cuma kadang kita agak biasa karena sering toh, sering tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau habis, kalau tidak hafal, kan tidak semua orang hafal toh. Bismillah bawani. Cukup baca Bismillahirrahmanirrahim baru baring. Ada juga itu mengajarkan la ilaha illallah 166. Allah itu 66. Hu itu berapa? 66 kemudian tambah 7. Saya tidak hafal jumlahnya, cuma kalau pakai tasbih itu langsung tahu. Kemudian tutup Fatihah. Itu sikirina watakalewe, sikirina rahasia, sikirina tubuh, sikirina nyawa. Kan itu yang dipakai. Oh, tapi kalau itu ada juga yang pakai Abu Bakar itu Allahu 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 Allah. Jadi Abu Bakar itu kalau tidur itu kentara. Iya nak kadana Allah berarti dia sudah tidur. Yo pidi mengerok mi. Jadi Abu Bakar tandanya itu kalau dia sudah sikir berarti dia sudah tidur. Komoni ni sikirina matin roni itu. Karena dia selalu itu tidak lafazkan itu, dia cuma lipat lidahnya itu Allah. Tapi kalau dia sudah tidur maknanya Allah berarti dia sudah tidur. Itu cara menandai Abu Bakar kalau tidur. Itu zikirnya Abu Bakar, Allah. Yopi nah, itu. Ya. Tapi bisa dites Pak. Kalau orang mulai liu na baca Allah, kemudian pas bangun terkoneksi itu kembali Allah, karena sikir ruh yang berzikir terkoneksi itu tates nih gare. Biasa itu kota pepesan dingin idapi itu makan Allah isa dingin itu. Inilah orang yang tidak pernah terlepas dalam sikirnya. Itu tirakat itu Pak. Tapi tidak usah dilanggengkan dulu kalau masih muda, bahaya. Iya, bahaya kok masih muda sekali, baru ambil saja yang sederhana dulu. Pak ya kota pematan reti ya lah biasa kutu nampak tu sarapa tahu. Sama aja dengan obat dokter. Kalau dokter kasih resep, kasih bilang makan 3 kali 1, kita makan 9 kali 1, insya Allah mampus itu. Sama aja dengan itu juga jiwa begitu, tidak boleh terlalu berat bebannya. Iya. Itu kuncinya. Makanya kalau bertasawuf itu harus punya mursyid. Kalau tidak punya mursyid bahaya sekali. Sebab di situ memang tahu jangan kau bawa mina baca. Banyak gila itu. Karena memang standarnya dia tidak tahu. Saya kira ini yang penting saya sampaikan Pak. Ya. Yang kuncinya itu berwudu. Ya. Karena satu-satunya ibadah itu Pak yang multifungsi adalah wudu. Mau berhubungan berwudu. Mau sholat berwudu, mau sikir berwudu, mau baca Quran berwudu, mau jalan berwudu, mau ke pasar berwudu, mau tidur berwudu. Sama-sama wudu tapi beda niatnya. Gitu. Ya komeki berhubungan ajenneki tali roko capak najarita. Ini yang siku toh kiri kanan. Ada air di situ ambil. Kemudian di ujung hidung bacakan salawat dengan surah Al-Kautsar baru minum. Niatkan supaya bisa menjadi orang. Yang itu nak kedatai barakak jenne, mereka itu denisan. Itu obat itu. Itu ada di ujung siku itu. Kalau diangkat sudah baca doa begini itu kayak gali. Ada juga bisa nih kayak gali-gali itu. Ya sekitar kasih begini jangan. Itu obat. Ambil itu.
ambil sudut tiga, ambil itu gabungkan, baru minum itu. Itu pakai ngerone itu. Itu kalau ada orang lemah syahwat suruh lakukan itu, insya Allah tidak akan. Itu obatnya. Iya. Masih ada? Sudah tidak ada ya? Ibu-ibu di belakang ada? Tidak ada ya? Tidak ada kayaknya ibu-ibu. Iya. Iya, sudah payah. Wah, ibu-ibu saya kasih doa Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 sebelum tidur. Kenapa perempuan disuruh baca itu? Supaya semua kelelahannya mengurus pekerjaan rumah tangga itu hilang. Itu kita detak kota. Biasa kalau ada pesta dia masak sampai cuci piring sampai tengah malam, baca saja itu Bu sebelum tidur. Kalau bangun itu pagi pasti enak. Hilang. Itulah caranya kenapa Nabi mengatakan kepada Aisyah, jangan Fatimah, jangan ambil pembantu, cukup baca ini, itu lebih baik daripada pembantu. Coba. Jadi kumata koki yaitu Pak Burana, Pak tu makun raya paling sering mimpi buruk, biasa 4 kali dalam 1 minggu. Paling sering. Kalau laki-laki enggak, karena ketika wanita tidak terkapar ucapannya pasti mimpi buruk. Makanya disuruh baca itu supaya tidak terganggu. Itu kuncinya. Ya, laki-laki enggak ada lagi ya. Kayaknya enggak ada lagi nih. Sudah selesai. Oh ya. Insyaallah terima kasih banyak atas kehadiran tak semua untuk bersilaturahmi, dan saya wasiatkan itu tadi kuncinya Pak. Yang paling penting itu ini kunci semua. Okun itu nang istilah maka dia ini penutup. Okun itu nang istilah maka dia sampai jatuh petuh. Ini yang kadang orang tidak pahami. Kiasa sampai jatuh petuh. Pada saat kita sujud di sholat duhur, sujud terakhir di sholat duhur, yaitu kami matoniati untuk sholat asar. Saya bahas tasawufnya sedikit. Kegaya di tasan niat sempajang. Kin rimon roni anak sempajangnya. Okogi sebelum kata bere atau ke sebelum bere salam. Coba kare. Itu. Yana tu nak kada tahu pandri teh. Angkat tu niat melo mas sempajang, angkat niat sempajang. Ia ko niat melo mas sempajang, okui sujud pacapurana sempajangi. Ia ko niat sempajang, okui kata bere. Jadi ya ko niat melo mas sempajang, ya ko sujud pacapurang sempajang loro tania kan ni untuk mas sempajang asara. Ya ko mate ki matu okoro sebelum asara, maka itu dihitung sholat selamanya. Kenapa? Karena orang yang berniat melakukan satu kebaikan kemudian berjalan ke sana itu dihitung meninggalkan kebaikan menuju ke kebaikan. Ya itu nak hadis, maka ada umatku adalah umat terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Maka Imamul Ghazali, orang yang berniat melakukan sesuatu kemudian dia meninggal berarti pahalanya sudah tercatat dan akan jalan selamanya karena Allah takdirkan dia mati. Ya neriasa sampai tepat tuh. Ini yang banyak orang tidak paham Pak. Itu ilmu, tapi ya rokoi diogi biasa maka dia jenek telu ke sampai tepat tuh. Ya kau tahu dia napa hanasat tahu pusan aja. Maka kabeh sampajak dia dapat tuh, padahal dia tidak paham. Sujud terakhir okoki mas sampajak sunat tarawih ki tarawih pacapuran sujud terakhir. Nia kami matoni mat tarawih tau pemang. Iya komate ki lolongan ni apalang. Masaka ki makotoro mengeluarkan zakat, niatkan juga zakat tahun depan. Kalau kita pun tidak diberi rezeki, itu pahalanya sudah jalan. Kan begitu. Paling gampang sih tongan agama ya Pak. Ini to kami makun ruko dia terpakai. Iya. Masa sholat subuh kita sujud terakhir minta ya Allah. Betul kan to kabanyati maka ada epot telinga kesempatan melo kak masam pajaloro matu. Minta di situ. Saya mau sholat duhur berjamaah seperti ini. Iya kumate kina dia patah sampai jaloro. Jalan materu apalata karena Allah yang mentakdirkan kita meninggal, tapi kita sudah punya niat untuk ibadah. Begitu sih Pak. Makanya Nabi mengatakan berniatlah karena niat itu dicatat di sisi Allah pahala. Kau tidak lakukan sudah ada pahalanya. Ya kalau lakukan dikasih cukup 10. Ya mah gampang ania bawa nih.
Kan begitu, itulah disebut dengan sempajat tepat tu nasabak palawangan na waktu dia dapat tu dihitung dia. Jadi maka dia gurutta, ini penutupnya. Maka dia gurutta. Namo koko on rotin romu mate sahitoko. Namo koko jama-jamange mati sahitoko nasabak kau meninggal dalam keadaan sholat. Yana tu yasan na mati sempajang. Apa purananya kan ni yana tu nak kada jagai wilengi jenekmu. Hanya begitu. Itu kuncinya, Pak. Makanya ilmu tasawuf itu sebenarnya sederhana. Cuma kadang kalau tidak dipahami itu jadi fatal itu. Nah, saya kira ini yang penting saya sampaikan untuk jenek telu kajian dibahas jolor. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.